Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nasul Ajiz, perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Fauzan Nasul Ajiz. Yang kedua ada Muhammad Robi. Yang ketiga ada Rini. 4 ada Rizda. Dan yang kelima ada Sofi Nur Puspitasari. Adapun judul penelitian atau makalah pada kesempatan kali ini adalah Analisis Industrial Relationship Management dalam konteks organisasi modern. Studi pada perusahaan CV Banavo Purnama Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian kali ini itu adalah di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Organisasi modern menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan dalam lingkungan bisnis yang begitu cepat sehingga memerlukan adaptasi yang berkembang. Selain daripada itu, salah satu aspek yang sangat penting dalam menjawab tantangan ini adalah manajemen hubungan industri atau Industrial Relationship Management, yang mana selama beberapa dekade terakhir, manajemen hubungan industri telah berkembang menjadi lebih dari sekadar proses mediasi antar manajemen dengan serikat pekerja ataupun berhubungan dengan internal. Sekarang lebih berkembang sehingga menjadi pengelolaan konflik yang lebih konstruktif, lalu adanya pengakuan penting perannya pekerja, serta terjalinnya hubungan antara manajemen dan juga serikat pekerja. Sebagai hasilnya, penelitian tentang analisis Industrial Relationship Management dalam konteks organisasi modern akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan hubungan industri mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, ada pun beberapa rumusan masalah yang kami teliti, kelompok 8 teliti. Yang pertama itu ada bagaimana konsep analisis Industrial Relationship Management dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi modern yang berorientasi pada kemitraan, dan bagaimana hal ini memengaruhi dinamika hubungan antara manajemen dan pekerja. Lalu poin yang kedua atau rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana manajemen hubungan industri dapat menjadi sumber daya strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan bisnis di tengah perubahan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana praktik-praktik terkini dalam manajemen hubungan industri dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis serta mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Industrial Relationship Management. Nah, Industrial Relationship ini merupakan sebuah sistem yang mengatur hubungan yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja demi menciptakan keharmonisan di tempat kerja. Nah, Industrial Relationship juga mengacu kepada hukum, konvensi, dan institusi yang membantu mengatur tempat kerja. Nah, sistem ini juga berperan untuk memberikan dukungan terhadap masalah ekonomi dan sosial, termasuk mengenai upah, kondisi pekerjaan, dan keamanan dalam sisi kepegawaian. Menurut Charter 2017, Industrial Relationship ini adalah keseluruhan hubungan antara manajemen dan pekerja yang melibatkan organisasi formal dan non-formal dalam pengaturan yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Nah, sedangkan menurut Richard A. Lester yang mengemukakan bahwa Industrial Relationship Management adalah proses yang mana proses itu melibatkan interaksi antara manajemen, serikat pekerja, dan karyawan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang berbagai aspek pekerjaan termasuk upah, kondisi kerja, dan hak-hak karyawan. Nah, sehingga pengertian Industrial Relationship Management itu dapat bervariasi sesuai dengan sudut pandang dan fokus penelitian masing-masing ahli. Nah, namun pada intinya Industrial Relationship Management itu melibatkan manajemen hubungan antara perusahaan atau organisasi dengan pekerja dan serikat pekerja untuk mencapai hubungan yang seimbang dan produktif dalam lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ada teori dan pendekatan dalam Industrial Relationship Management. Nah, dalam Industri Relationship Management terdapat berbagai teori dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengelola
hubungan antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Berikut ada beberapa teori dan pendekatan utama dalam IRN. Yang pertama itu ada teori konflik. Nah, teori konflik di sini adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial itu tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadinya akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Nah, konflik yang seperti apa? Di sini contohnya organisasi atau perusahaan. Pasti setiap organisasi dan perusahaan itu tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Nah, organisasi dan perusahaan itu pasti pernah mengalami yang namanya konflik atau ketergantungan. Namun dari sini kita bisa lihat bagaimana si organisasi atau si perusahaan tersebut dapat mengevaluasi konflik tersebut yang nantinya akan berdampak baik terhadap organisasi atau terhadap perusahaan yang sedang dijalankan. Nah, lanjut di sini ada prinsip pendekatan kesetaraan dan kemitraan. Nah, di sini tuh organisasi atau institusi telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain. Ini tuh guna mencapai tujuan yang disepakati. Nah, ada juga teori perilaku yang mana teori ini berkaitan dengan hubungan antara keyakinan dan perilaku. Nah, teori ini juga yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk nilai perilaku individu. Nah, selanjutnya ada pendekatan strategi. Nah, di sini juga melakukan sebuah manajemen. Nah, ada dua pendekatan untuk menjalankan manajemen strategis di sini. Yang pertama itu ada perspektif, yang mana ini tuh berfokusnya kepada bagaimana strategi ini dapat dikembangkan dan apa saja yang harus dipertimbangkan. Nah, yang kedua itu ada deskriptif, yang dimana ini tuh berfokus kepada bagaimana strategi ini harus dipraktekkan langsung kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu ada teori manajemen sumber daya manusia, yang mana ini adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga goalnya itu dapat dilakukan secara maksimal. Di sini juga ada pendekatan berkelanjutan, yang mana di sini itu bagaimana cara kita berpikir mengenai tujuan, lingkup, dan prioritas pembangunan manusia. Nah, karena dengan kegiatan itu sangat dibutuhkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Konsep organisasi modern dalam konteks industrial relationship management. Konsep organisasi ini mencerminkan evolusi hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan berubah. Manajemen hubungan industrial adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan cara perusahaan berinteraksi dengan karyawan dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan produktif di tempat kerja. Beberapa konsep organisasi modern dalam konteks IRM adalah sebagai berikut, diantaranya yaitu 1. Partisipasi karyawan. Organisasi ini cenderung mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup memberikan karyawan kesempatan untuk berkontribusi dalam perencanaan strategis, kebijakan, dan prosedur perusahaan. 2. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis modern menuntut organisasi untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif. 3. Keadilan dan kesetaraan. Konsep kesetaraan di tempat kerja semakin ditekankan dengan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan keragaman. 4. Manajemen kinerja berbasis hasil. Organisasi modern cenderung beralih dari model manajemen yang berfokus pada waktu ke model manajemen berbasis hasil. 5. Keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin dihargai. 6.
keterlibatan serikat pekerja meskipun hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja telah berubah seiring waktu, serikat pekerja masih memiliki peran penting dalam banyak organisasi modern. 7. Komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan sangat penting dalam IRM modern. 8. Pendidikan dan pengembangan. Organisasi modern menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan karyawan. Ini mencakup pelatihan, kelanjutan, dan peluang pengembangan karir untuk memastikan karyawan tetap relevan dalam lingkungan kerja. Peran Industrial Relationship Management dalam organisasi modern. 1. Memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. IRM memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. 2. Menyelesaikan konflik. IRM membantu menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha di perusahaan atau organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan platform bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka. 3. Meningkatkan produktivitas. IRM membantu meningkatkan produktivitas dalam perusahaan atau organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan, dan meningkatkan manajemen kinerja. Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan industrial. 1. Globalisasi. 2. Peraturan perundang-undangan. 3. Upah. 4. Aspek kebijakan pemerintah. 5. Perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ketidakpuasan pekerja terhadap kondisi kerja. 6. Ketidakharmonisan hubungan dengan mitra. Faktor-faktor internal dalam organisasi yang mempengaruhi hubungan industrial. 1. Tingkat pendidikan yang relatif. 2. Sikap mental. 3. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hak-hak normatif sesuai undang-undang. Jika tidak dipenuhi, dapat memicu munculnya masalah hubungan industrial. 4. Kurangnya informasi tentang kebijakan perusahaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan dan mempengaruhi produktivitas kerja. 5. Batasan keterampilan. 6. Kondisi fisik. 7. Sikap. 8. Motivasi. 9. Disiplin kerja. Kondisi fisik dan tingkat kelemahan dan perubahan dalam teknologi dan sistem kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari Industrial Relation Management. IRM ini tentunya memiliki dampak positif bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kepuasan karyawan, yang ketiga meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang keempat meningkatkan citra perusahaan. Ketika satu organisasi telah terpenuhi 4 komponen yang tadi, maka selanjutnya organisasi dapat meningkatkan keuntungan. Dengan adanya hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan merasa dihargai dan didukung oleh manajemen, sehingga karyawan cenderung lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dengan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya ada dampak negatif ketika Industrial Relationship Management gagal. Hubungan manajemen industrial yang gagal dapat menyebabkan dampak negatif pada organisasi dan karyawan. Yang pertama, ada disharmoni. Karyawan dan manajemen tidak dapat bersinergi sehingga dapat mengganggu produktivitas dan kinerja organisasi. Yang kedua, ketidakpuasan karyawan. Karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak adanya dukungan dari manajemen, maka dapat mempengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan. Yang ketiga adalah ketidakstabilan organisasi. Ketidakstabilan organisasi dapat terjadi akibat konflik karyawan dan manajemen yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.
Yang keempat adalah ketidakpastian. Ketidakpastian dapat terjadi akibat ketidakjelasan kebijakan dan prosedur organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan organisasi. Yang selanjutnya adalah peluang dan tantangan menerapkan industrial relationship management dalam organisasi modern. Seperti yang kita ketahui bahwa Industrial Relationship Management atau IRM adalah pengelolaan hubungan antar karyawan dan manajemen dalam suatu organisasi. Di tempat kerja modern saat ini, tentunya terdapat peluang dan tantangan dalam menerapkan IRM tersebut. Beberapa peluang tersebut, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Praktik IRM yang baik dapat menghasilkan komunikasi yang lebih baik, peningkatan kepercayaan, dan lingkungan kerja yang lebih positif yang dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua adalah keterlibatan karyawan yang lebih baik. IRM dapat membantu menciptakan rasa memiliki dan kepemilikan di antara karyawan sehingga dapat menghasilkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik yang efektif. IRM dapat membantu menyelesaikan konflik antara pekerja dan pemberi kerja secara tepat waktu dan efektif sehingga dapat mencegah eskalasi permasalahan. Namun tentunya terdapat juga tantangan dalam penerapan IRM di organisasi modern. Yang pertama yaitu kurangnya privasi. Di beberapa organisasi, karyawan mungkin merasa privasi mereka dilanggar karena praktik pemantauan dan pengawasan dari manajemen. Yang kedua adalah ketidakfleksibelan pemberi kerja. Pengusaha mungkin menolak perubahan atau tidak mau beradaptasi dengan praktik IRM yang baru, yang dapat menghambat kemajuan organisasi. Yang selanjutnya adalah kesenjangan upah berdasarkan gender. Di beberapa organisasi juga mungkin terdapat kesenjangan upah berdasarkan gender yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Yang terakhir adalah meningkatnya kompleksitas. Tempat kerja modern menjadi semakin kompleks karena penggunaan teknologi yang dapat mempersulit pengelolaan hubungan karyawan. Agar penerapan IRM di organisasi modern bisa berhasil, maka penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang memupuk komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi antara karyawan dan pemberi kerja. Yang selanjutnya adalah perbandingan industrial relationship management dalam organisasi tradisional dan organisasi modern. Manajemen industrial atau IRM, Manajemen hubungan industrial atau IRM mengacu pada pengelolaan hubungan antara pengusaha dan karyawan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi tradisional, IRM bersifat hierarkis dengan kekuasaan mengalir ke atas melalui organisasi. Selanjutnya adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja bersifat formal berdasarkan wewenang. Fokusnya adalah pada tugas-tugas yang berorientasi pada pekerjaan. Tenaga kerjanya relatif homogen dan pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat dengan manajer yang mengambil sebagian besar keputusan. Adapun organisasi modern, IRM lebih fleksibel dengan hierarkis datar. Hubungan antara pengusaha dan pekerja lebih bersifat informal dan berbasis kolaborasi. Fokusnya adalah pada tugas-tugas yang berorientasi pada keterampilan dan gaya operasi, tugas yang berorientasi pada tim, tenaga kerjanya pun beragam, dan tentunya pengambilan keputusan didesentralisasi dengan karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Penerapan Industrial Relationship Management di SIPI Banapo Purnama Indonesia telah mengambil pendekatan proaktif dalam mengelola hubungan industri dalam konteks organisasi modern. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah memprioritaskan komunikasi terbuka dan transparan antar manajemen dan karyawan. Perusahaan mengakui pentingnya mendengarkan masukan dan kekhawatiran karyawan perusahaan, sehingga pihak manajemen sering melakukan pertemuan reguler dan berbagai forum diskusi untuk memfasilitasi dialog yang sehat. Dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, manajemen perusahaan telah meluncurkan program-program kesejahteraan karyawan yang komprehensif. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan.
perusahaan telah membentuk kelompok kerja bersama antar manajemen dan serikat pekerja untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada karyawan. Ini membantu untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama dan meningkatkan kepuasan kerja antar karyawan. Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam mengelola hubungan industri di lingkungan bisnis yang selalu berubah, perusahaan selalu siap beradaptasi. Dijalinnya komunikasi terbuka, kolaborasi, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman adalah kunci mengatasi tantangan ini. Perusahaan juga terus meningkatkan pemahaman kami tentang tren dalam ketenagakerjaan, baik melalui pelatihan internal maupun melalui konsultasi dengan ahli industri. Studi kasus dan penyelesaian menggunakan pendekatan Industrial Relationship Management di SIPI Banapo. SIPI Banapo Purnama Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan unik dalam mengelola hubungan industrial di sektor konstruksi yang sangat dinamis. Salah satu studi kasus yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan IRM adalah ketika perusahaan mengalami peningkatan ketegasan antar manajemen konstruksi dan serikat pekerja mengenai kondisi kerja, kompensasi, dan upah. Situasi ini mendorong respon proaktif dari manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan segera mengadakan pertemuan terbuka dan berdialog dengan perwakilan serikat pekerja untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan meningkatkan hubungan industrial. Manajemen perusahaan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota manajemen dan perwakilan serikat pekerja. Tim ini bertugas untuk bertemu dan mendiskusikan permasalahan yang muncul secara rutin dengan fokus pada pencapaian solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui proses dialog yang intensif dan negosiasi yang berkelanjutan, sehingga pihak manajemen perusahaan dan serikat pekerja mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut mencangkup perubahan sistem pembayaran yang lebih transparan, perbaikan kondisi kerja, dan perbaikan manajemen proyek. Hal ini tidak hanya membantu mengatasi ketidakpastian dan ketegasan yang timbul, namun menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, harmonis, dan proyek konstruksi perusahaan. Kasus ini memberikan bukti jelas tentang bagaimana pendekatan kolaboratif, komunikasi terbuka, dan komitmen terhadap penyelesaian konflik dapat berhasil meningkatkan IRM dalam konteks industri konstruksi yang seringkali penuh tantangan.